Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang sangat perdana ya yang kita mulai. Kita di sini akan belajar tentang Canva, yaitu materi-materi yang terkait dengan Canva. Teman-teman, jika mengalami suatu kendala atau suatu masalah kurang paham atau mungkin ada sesuatu yang ganjal atau kurang dimengerti, silakan melakukan komen di kolom komentar dan kita akan melakukan diskusi. Kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Kalau saya belum bisa menjawab, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menambahi di kolom komentar. Oke, di sini kita akan belajar tentang Canva. Yang pertama yang ingin kita bahas itu apa sih Canva itu? Canva itu adalah suatu alternatif alat desain yang digunakan oleh sebagian orang, para desainer, baik itu konten kreator, baik itu marketing suatu perusahaan atau organisasi, dan juga tak luput dari suatu perusahaan yang ingin melakukan pembuatan presentasi, pembuatan surat menyurat, dan lain sebagainya. Tentunya Canva itu tidak serta-merta 100% bisa menggantikan alat-alat desain yang lain seperti Adobe Illustrator, seperti CorelDRAW, seperti Photoshop, atau mungkin seperti PowerPoint, atau mungkin juga seperti MS Word, dan lain sebagainya. Tapi sebagai alternatif desain yang membutuhkan kecepatan dalam postingan, membutuhkan kecepatan dalam pembuatan pamflet misalnya, membutuhkan kecepatan dalam pembuatan poster, banner, baliho, dan lain sebagainya, maka Canva ini salah satu alternatif yang bisa diandalkan dan sangat bisa diandalkan. Saya telah menggunakan Canva beberapa waktulah cukup lama, yaitu untuk keperluan pembuatan pamflet pengumuman di sosial media. Karena saya kan bergerak di bidang promosi dan juga bergerak di bidang informasi di suatu organisasi. Jadi saya membutuhkan waktu yang cepat dan simple. Saya tidak ingin berbelit-belit untuk membuang waktu di depan komputer misalnya di Corel atau di Photoshop. Biasanya saya membuat template, terus nanti saya simpen di Canva. Ketika saya sewaktu-waktu butuh, itu tinggal saya ganti, misalnya tanggal, misalnya waktu, atau misalnya logo, itu tinggal saya ganti terus saya upload seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau ingin melakukan suatu tindakan menjadi content creator yang pingin gesit, pingin cepat, Canva adalah salah satu alternatif. Di sini saya ingin menerangkan apa saja sih yang bisa kita gunakan atau bisa kita buat di dalam Canva. Ini saya mengumpulkan beberapa literatur singkat ya teman-teman yang mungkin bisa teman-teman memberikan wawasan sedikit lah terhadap apa yang ingin teman-teman ketahui bahwa Canva tidak sekedar desain saja. Oke, di sini untuk Canva, teman-teman bisa sebenarnya memilih di Canva di HP juga ada, di laptop atau di PC juga ada. Di sini, ini adalah Canva versi web, teman-teman, di mana versi web ini bisa teman-teman akses di canva.com. Di sini saya belum masuk atau belum login. Di sini dia menerangkan bahwa apa yang akan kamu desain hari ini. Di sini ada contoh portofolio yang dia tampilkan, ada poster, ada resume, ada logo, ada dokumen, ada whiteboard, terus ada apa lagi? Presentasi, social, terus video, print, website, Instagram, brochure, foto editor, dan lain sebagainya. Ini maksudnya apa? Bahwa hampir semua cakupan yang dimiliki Canva itu bisa kita gunakan. Jadi, jika teman-teman ingin masuk Canva, silahkan segera daftar. Untuk cara pendaftarannya akan saya buatkan di video selanjutnya. Terus kembali ke laptop ini, ke bawah, a perfect fit for you. Nah, di sini ada pilihan. Canva sebenarnya apa aja sih? Apakah gratis? Apakah harus berbayar? Di sini ada Canva free.
di mana untuk setiap orang yang ingin mendesain itu bisa menggunakan yang free. Tapi ada beberapa hal yang harus menggunakan Pro. Dan Canva Pro ini juga bisa teman-teman pilih. Karena Canva Pro ini biasanya digunakan untuk memunculkan produktivitas yang lebih. Biasanya katakanlah ada penggunaan misalnya efek atau penggunaan misalnya apa itu namanya opacity dan lain sebagainya. Biasanya ada beberapa hal yang disembunyikan atau di lock karena itu digunakan untuk beberapa orang yang sudah Pro atau masuk Canva Pro. Juga ada desain-desain yang harus berbayar. Dalam artian berbayar ini, teman-teman menjadi member Canva Pro baru bisa ikut dalam desain tersebut. Terus ini ada juga Canva for Teams juga ini masuk dalam Canva Pro. Biasanya yang ada logo dari raja ini, mahkota ini biasanya masuk dalam Canva Pro. Terus selanjutnya, how Canva work? Bagaimana Canva bekerja? Ini start dari apapun. Terus drag and drop, terus collaborate and share and print. Jadi di Canva ini teman-teman bisa hanya memulai untuk mendesain sendiri itu bisa. Terus teman-teman hanya tinggal menarik dan mengedit. Dalam artian menarik dan mengedit ini apa? Teman-teman punya gambar dasar, teman-teman upload, terus teman-teman edit, tambah teks, tambah efek, dan lain sebagainya, itu sudah bisa. Terus nanti diambil. Diambil ini bisa teman-teman print, juga bisa teman-teman download sebagai gambar, bisa teman-teman download sebagai PDF, dan lain sebagainya. Juga teman-teman bisa share ke tim teman-teman dengan ada link lah nanti yang bisa teman-teman share, itu juga bisa. Jadi ini Canva ini sebenarnya cukup kompleks dalam sebuah kolaborasi, teman-teman. Terus yang berikutnya sekarang itu Canva dilengkapi dengan AI. Apa? Dilengkapi dengan AI, di mana AI ini itu sangat berguna bagi teman-teman yang ingin menggunakan cara instan. Biasanya ada beberapa keyword yang teman-teman bisa masukkan, terus nanti dia akan mengambil inisiatif sendiri. Terus juga teman-teman mengeprint di satu tempat, desain yang di-print di satu tempat ini bisa di-prepare juga. Terus ada template juga. Ini sebenarnya di Canva itu sangat memudahkan kita ya teman-teman mencari ide. Di mana ide itu akan muncul dari template-template yang tersedia atau template-template yang berseliweran di Canva. Dan ini juga teman-teman bisa memanfaatkannya dengan mudah. Karena Canva itu cukup menarik lah. Di Master Canva ini nanti kita akan belajar lebih. Master Canva Indonesia akan memberikan materi yang berlebih untuk teman-teman. Jadi jangan lupa ini untuk mengikuti kita dengan cara subscribe. Sebagai bentuk dukungan dan juga sebagai atensi teman-teman jika nanti ada video-video baru, teman-teman akan mendapatkan informasi selanjutnya. Itu dulu teman-teman. Nanti selanjutnya teman-teman bisa mengikuti dan kita akan lanjut bagaimana cara mendaftarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.